Orang wanita yang cantik ini sedang melakukan percobaan pada hiu. 1 detik kemudian. Mungkin hiu sudah bermimpi buruk. Setelah mengecek semuanya aman, Susan melanjutkan percobaan. Memakai mesin untuk mendiamkan kepala hiu. Kemudian mengeluarkan semua batang besi panjangnya lebih 1 meter. Memasang ke kepalanya untuk mendapatkan cairan cerebrospinal. Mereka sedang meneliti sebuah obat yang bisa mengobati penyakit cepat lupa bagi orang yang tua. Percobaan ini sukses sekali. Semua orang menyenangkan. Inilah pencapaian yang besar dalam kedokteran. Seorang pria mendekati ikan hiu karena mau berterima kasihnya. Akibatnya, ikan hiu terbangun lalu menyerang pria. Semua orang terkejut. Carter segera memecahkan kaca. Mengambil pistol dan mau menembak ikan hiu. Tapi Susan tidak mau membuang semua pencapaian percobaan. Susan lebih cepat, dia tekan saklar. Dengan begitu, ikan hiu sudah bisa kembali ke lautnya. Carter belum dapat memarahi. Dia memanggil tim penyelamat. Saat ini, ada badai yang besar. Helikopter dengan cepat sudah datang. Tapi karena ruangnya terbatas, mereka tidak bisa mendarat, lalu sudah menaruh sebuah tali ke bawah. Pria yang terluka diselamatkan. Lalu mereka menarik tali. Tiba-tiba ada kejadian yang buruk. Alat naik turun di pesawat rusak. Lalu alat itu berbalik ke arah sebaliknya. Pria itu terjatuh ke laut. Tim penyelamat belum dapat bereaksi. Helikopter ditarik oleh tali, jadi tidak bisa mengontrolnya. Lalu helikopter menabrak ke ruang percobaan di laut. Tempat itu segera meledak. Semua orang di ruang percobaan ketakutan. Ikan hiu membawa pria yang terluka itu pergi. Lalu melemparkan dia ke ruang ini. Kaca dipecahkan segera. Air laut membanjiri ruang percobaan. Semua berlari ke ruang lain. Menutup pintu untuk menghalangi air laut masuk. Berusaha untuk bisa hidup. Jika melihat hal ini, bos sangat marah. Bos mengkritik Susan bahwa apa yang dilakukan dengan ikan hiu. Susan baru bilang kebenaran. Untuk mendapatkan cairan cerebrospinal, Susan sudah menyuntik ikan hiu dengan obat kuatan. Jadi ikan hiu akan menjadi sangat jahat dan ganas. Mereka mau turun ke lantai 1 untuk mencari sekoci. Sedangkan tukang masak, dia diserangi oleh ikan hiu yang lain. Karena tidak ada cara yang lain, dia sudah memasukkan ke dalam oven. Tapi serangan dari ikan hiu sudah menyalakan oven ini. Kemungkinan tukang masak ini akan dibakar. Tapi untungnya dia membuat satu lubang lalu keluar. Berhasil keluar dari oven. Tapi ikan hiu masih tidak melewat dia. Tukang masak melemparkan korek api. Ikan hiu segera diledakkan. Saat ini kelompok Carter sudah ke lantai 1. Tapi perahu mereka sudah dihancurkan oleh ikan hiu. Ketika mereka sedang mencari cara lain untuk pergi, tiba-tiba kejadian yang kejutan terjadi di depan mata mereka. Pria yang sedang berbicara dengan pegawainya. Tiba-tiba ikan hiu muncul dan menggigit dia. Air laut menjadi warna merah. Orang yang lain ketakutan. Sepertinya tidak bisa pergi dari sini. Mereka pergi ke tempat yang paling tinggi. Berusaha untuk memperpanjang waktu, makanya tim penyelamat bisa tiba. Baru saja mereka pergi. Ruang percobaan ini kehilangan tekanan. Lalu air laut membuat percikan air di mana-mana. Semua orang terendam dalam air. Mereka satu persatu naik untuk menutup pipa air. Karena ruang percobaan meledak. Jadi percikan api sedang jatuh. Jika tidak hati-hati, mereka akan terbakar. Ikan hiu sudah menabrak sampai rusak pintu. Air laut masuk ke dalam dengan cepat. Pada saat yang berbahaya, Carter sudah sampai pintu besi di lantai 3. Dia mencoba dengan keras untuk membukanya. Bahkan batang besi ini juga patah. Akhirnya pintu sudah dibuka. Seperti ini, air laut bisa masuk ke dalam. Tapi pentingnya kecepatan. Carter hampir dibunuh ikan hiu. Baru menanjak sebentar sudah terjadi hal yang buruk. Tangga besi jatuh. Untungnya panjang tangga ini cukup. Jadi terjebak tepat di tengah. Kemudian, seorang wanita terjatuh. Ikan hiu langsung makan dia. Orang lain menyaksikan kematian rekan mereka. Masih belum sadar apa. Tiba-tiba ada suara yang aneh. Oh, itulah tukang masak. Sekarang jalan yang satu-satunya untuk keluar sudah tidak ada. Sebuah ruang percobaan yang besar sudah terendam di bawah laut. Seluruh tempat ini berbahaya. Mereka harus memindah ke lantai kedua. Menyalakan sistem air darurat. Tapi karena ledakan tadi, masih belum tahu sistem ini masih bisa dipakai atau tidak. Tapi ini cara yang satu-satunya bisa menyelamatkan mereka. Mereka berdua mengambil tindakan.
Untungnya mereka sudah bisa menyalakan sistem ini. Tiba-tiba ada ikan hiu muncul dari belakang. Carter sekali lagi menyaksikan rekannya mati. Dia tidak bisa berpikir lama, harus melarikan diri dengan cepat. Saat ini, Susan sendiri ke ruang percobaan untuk mengambil kembali hasil penelitian dia. Ketika Susan sudah mendapatkan hasilnya, dia mau pergi. Tiba-tiba dia ketakutan. Ternyata ini hanya model ikan hiu yang dipakai di ruang percobaan. Ketika Susan belum sadar apa, ikan hiu yang benar sudah ada di depan dia. Susan diserang oleh ikan hiu. Untuk menyelamatkan diri, Susan berusaha untuk menanjak ke tempat yang tinggi. Susan tahu bahwa hanya satu yang bisa hidup. Jadi Susan melepaskan pakaian lalu menginjak. Mengeluarkan sistem saluran listrik. Susan mengambil kesempatan pada saat ikan hiu maju. Susan melemparkan saluran listrik ke mulut ikan. Hiu ini tersengat listrik jadi kehilangan kontrol. Setelah beberapa kejang, akhirnya ikan itu mati. Kemudian, Susan berkumpul dengan dua laki-laki. Mereka bertiga pergi ke kamar yang belum dimasuki air laut. Sekarang jarak antara tempat ini dan permukaan air kira-kira 80 meter. Mereka harus meninggalkan tempat ini. Jika terjadi sesuatu yang buruk, Carter menggunakan pelampung yang diikat ke 3 tangki oksigen untuk menarik perhatian ikan hiu. Dalam proses melarikan diri mereka, tangki oksigen memperpanjang waktu untuk mereka. Tapi saat baru naik ke atas permukaan air, tukang masak diserang ikan hiu. Pada saat dia berpikir akan mati, dia melepaskan kalung di lehernya, lalu menusuk mata ikan. Dia berhasil menyelamatkan dirinya. Kemudian Carter membantunya. Ikan hiu mutan itu lanjut menyerang pagar. Jika ikan ini bisa keluar, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Carter mengeluarkan pistolnya, lalu masukkan banyak bubuk mesiu. Lalu bilang dengan Susan, jika Carter menembak ikan hiu, Susan harus menggabungkan listrik. Ini cara yang bagus. Tapi sudah agak lama Carter siap untuk menembak. Dia menyadari ikan itu sudah di luar batasan tembakan dia. Saat ini, Susan memutuskan untuk memotong telapak tangan. Susan coba menjadi umpan. Karena bau darah jadi ikan hiu cepat datang. Carter menyelamatkan Susan dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Ikan hiu lebih cepat, Susan menjadi makanan ikan hiu. Lalu ikan terus menyerang Carter. Carter berusaha kali yang terakhir. Carter memegang ikan dengan keras. Saat ini, si tukang masak sudah bangun. Dia mau menembak ikan. Meskipun tembakannya sudah tepat, tapi Carter juga terluka. Lalu ikan terus menabrak pagar yang sudah berlubang. Tukang masak menggabungkan dengan listrik dengan cepat. Ikan hiu meledak segera. Carter sudah bisa naik. Tidak tahu apakah dia beruntung atau kemampuan dia bagus. Film berakhir di sini. Pesan dari film inilah, meski seberapa modern dari sains dan teknologi, jangan merusakkan keseimbangan alami. Jika tidak, semuanya akan diterima hukuman yang parah.